Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kalau Tuhan merampas kesenangan di bumi, berarti Tuhan sedang memerangi bumi kita. Bukankah bumi ini ciptaan Tuhan? Biar ngerti. Agak kenceng saya bicarain. Karena kadang-kadang kita ini sok-sok suci. Ingin dipandang orang seperti apa. Kadang-kadang kita menindas diri sendiri, lebih parah lagi menindas orang lain. Ceramah agama itu tiap hari neraka. Kayaknya Tuhan tuh demen banget sama neraka. Kayaknya Tuhan tuh senang banget sama api neraka. Karena dikit-dikit neraka gitu. Ancaman aja terus yang ditebar. Kalau kita menebar neraka terus menerus, menebar rasa bersalah terus menerus, like attracts like. Apa yang terjadi? Otak kita akan menciptakan semua hal sebagaimana yang akan datang. Nah, saya mau bicara tentang dosa dan kebajikan. Satu-satunya dosa adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu sendiri adalah dosa sebetulnya. Jadi ketidaksadaran itu bukan sekedar dosa, tapi ketidaksadaran itu sendiri adalah yang memproduk dosa. Nah, nanti kita jelaskan dosa itu apa. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah kebajikan. Bukan sekedar kebajikan, tapi kesadaran itu bisa memproduksi kebajikan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Perlu dibuktikan? Yuk kita buktikan. Saya akan mengambil satu ayat saja di Quran. Surat An-Nisa ayat 142. Bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Jadi artinya gini, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa sih tipuannya orang munafik? Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Dua suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. Hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya gak ingat Allah sepanjang sholatnya. Bahkan dikatakan, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja dalam sholatnya, itu disebut orang munafik. Gimana kalau orang yang gak ingat Allah sama sekali? Karena ingat itu kan ada syaratnya. Syarat hanya ingat harus tahu yang diingat. Gimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita gak kenal sama dia? Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebelum beliau sholat, kan mi'raj dulu. Beliau kenalan dulu sama yang mau disembah, baru sholat. Itu contoh, itu teladan. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Kenapa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan, tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, gak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia, bahwa sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar. Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya. Tapi bagi orang yang selalu menjadikan dirinya ingin baik dipandang orang, ingin baik dipandang masyarakat, dia sedang menindas dirinya sendiri. Bisa jadi dia tidak sadar. Bukankah begitu banyak berita yang datang di telinga kita? Ada orang baik, tetapi kemudian melecehkan muridnya sendiri. Ada orang baik, tetapi mencabuli muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baiknya bukan dari kesadarannya. Baiknya itu karena ingin dipandang baik oleh orang lain.
Jadi kalau kalian itu sholat ke masjid atau rajin beribadah karena ingin dipandang orang baik oleh orang lain, bukan karena kesadaranmu, tidak akan pernah menjadikan kalian menjadi orang baik yang sungguh-sungguh baik. Suatu saat digores sedikit saja, ada binatang yang keluar di balik tubuhmu itu. Ini maksud saya. Ya. Jadi kalau ingin cek dia orang baik asli atau orang baik palsu yang ingin dipandang baik oleh orang lain, cubit aja. Kalau keluar binatang buas di balik tubuhnya, berarti dia palsu. Orang yang sadar, dicubit, digores, sudah tidak tergores lagi. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kalian menjadi orang baik. Jadi orang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik. Mohon maaf, bisa jadi. Pernah nggak mendengar berita? Seorang tokoh, ini seorang tokoh yang sangat diidolakan oleh masyarakat karena ketokohannya sudah dipandang orang baik oleh masyarakat. Misalnya korupsi. Pernah dengar nggak? Pernah atau sering? Berarti dia itu sebetulnya bukan orang baik karena kesadarannya. Orang baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Makanya stop jadi orang baik model gitu. Makanya saya mengajak kalian, yuk jadi orang yang sadar. Makanya hari ini saya kasih topik, judul kita hari ini adalah ketidaksadaran. Seperti tidur sambil berjalan. Nah, ini judulnya nggak tahu, pokoknya saya tadi pagi ngetik, keluar judul ini. Makanya banyak yang sering bilang sama saya, kok judulnya katanya aneh-aneh. Loh, kalau cerita anjing gigit manusia, bukan berita. Berita itu kalau manusia gigit anjing. Ini soal market. Kalau bikin judul itu harus ada marketnya, harus ada pasarnya. Cuman saya tidak berani terlalu aneh gitu, nanti dipandang aneh. Tapi tetap harus mempertimbangkan market. Karena kalau judulnya tidak menarik, tidak ada yang dengar ceramah saya. Makanya seorang psikolog ditanya, apa berita menurut Anda? Dia bilang, kalau ada yang mengatakan anjing gigit manusia, itu bukan berita. Loh, anjing gigit manusia, kan anjingnya tidak sadar. Wajar kalau gigit yang sadar. Itu bukan berita, tidak menarik. Tapi kalau ada headline sebuah harian menulis seorang ibu menggigit anjing, itu pasti banyak yang membaca, viral itu. Makanya sekarang ini kan banyak sekali yang ingin viral. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Kadang-kadang dia menindas dirinya sendiri. Seorang ibu berjalan merangkak di lantai dengan jarak yang sangat jauh karena ingin viral. Harus menindas dirinya sendiri. Ini namanya masochis. Itu penindasan yang semacam itu sih menurut saya, ini yang paling berbahaya itu kita menindas diri sendiri atas nama keyakinan kita, atas nama kepercayaan kita, cuman ingin dipandang orang suci dalam tanda kutip. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Puasa bertahun-tahun sampai kurus kering gitu. Sampai suatu saat orang, puasanya nggak berhenti-berhenti. Siang puasa, malam puasa. Malamnya cuma minum air putih, besoknya sakit. Terus buat apa gelar manusia suci yang kamu dapat dari orang itu? Bukan dari Tuhan, dari orang karena kamu ingin dipandang suci oleh orang. Emang Allah nyuruh begitu? Dengan musik haram. Apa tidak boleh kita menyenangkan telinga kita dengan suara bagus gitu? Bukannya di sini ada Allah yang mau mendengar? Bukannya Allah senang yang indah-indah? Apa tidak boleh gitu? Telinga kita dikasih kesenangan dengan musik yang bagus gitu. Jadi seakan-akan Tuhan itu dikonsepsikan sadis banget. Sampai semua kesenangan dari dunia dirampas oleh Tuhan. Dengar musik gak boleh. Ketawa ngakak dikit gak boleh. Di Bali sekarang ada meditasi tertawa loh. Yang hadir di situ orang-orang yang mohon maaf, kanker payudara, tumor, kanker otak, tiap hari hanya tertawa terbahak-bahak, sembuh sakitnya. Murah banget. Tertawa aja tiap hari. Makanya namanya meditasi tertawa.
Terus mau dibilang haram lagi? Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kalau Tuhan merampas kesenangan di bumi, berarti Tuhan sedang memerangi bumi kita. Bukankah bumi diciptakan ciptaan Tuhan? Biar ngerti. Agak kenceng saya bicarain. Karena kadang-kadang kita ini sok-sok suci. Ingin dipandang orang seperti apa. Kadang-kadang kita menindas diri sendiri, lebih parah lagi menindas orang lain. Ceramah agama itu tiap hari neraka. Kayaknya Tuhan tuh demen banget sama neraka. Kayaknya Tuhan tuh senang banget sama api neraka. Karena dikit-dikit neraka gitu. Ancaman aja terus yang ditebar. Kalau kita menebar neraka terus menerus, menebar rasa bersalah terus menerus, like attracts like. Apa yang terjadi? Otak kita akan menciptakan semua hal sebagaimana yang akan datang. Like attracts like. Jadi kalau yang diciptakan di sini ketidakbahagiaan, yang akan datang dalam hidup ketidakbahagiaan. Kalau kita menciptakan kebahagiaan, yang akan datang kebahagiaan. Dalam buku The Secret, jika kamu punya utang dan kamu selalu berpikir hutang, maka kamu akan banyak hutang. Dia ngasih saran cuma satu kok. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Nanti utangmu lunas, tabunganmu nambah. Cuma diganti saja, utang diganti dengan berkelimpahan. Diganti saja. Diganti, diinstal kembali di alam bawah sadar, itu keren. Makanya yang dari kecil selalu dengar dari orang tuanya, nak, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Minta uang jajan, jangan jajan, cari uang itu susah. Pengen kerupuk, jangan beli kerupuk, cari uang itu susah. Kata susah masuk terus menerus, ya nembus alam bawah sadar anak kita. Begitu dia dewasa, dia betul-betul memandang kehidupan itu susah dan penuh perjuangan. Pengen kerupuk saja susah dan penuh perjuangan. Siapa yang menginstalkan program itu ke dalam anak-anak kita? Kita sendiri. Karena kita sering lupa bahwa semua yang kita katakan berulang-ulang itu akan menjadi program di alam bawah sadarnya anak kita. Ini hal-hal yang dasar ini. Hal dasar. Ingin anak sukses, tapi yang dimasukkan di otak mereka itu apa? Keraguan tentang masa depannya. Begitu jalan-jalan ke pasar, anak pegang sepatu, bu sepatunya bagus, mahal nak. Kata mahal itu sudah mencegah anak itu tidak akan pernah pakai sepatu itu. Kenapa sih tidak ngomongnya, nanti kamu juga bisa beli sendiri. Nanti kamu bisa pakai, nanti bisa beli kok. Kenapa tidak diganti dengan kata-kata yang menyenangkan? Dan terus menerus menghujamkan kata-kata yang pesimis, membatasi. Nah makanya ketidaksadaran itu seperti orang tidur sambil berjalan. Orang tidur, walaupun dia jalan tetap saja nggak sadar. Ngerti maksud saya? Orang tidur walaupun sibuk dia, ya namanya juga tidur cuman sambil berjalan. Tetap saja dia tidak sadar. Nah kira-kira kebanyakan manusia itu seperti itu sekarang. Sibuk dari pagi sampai sore, tetapi tidak sadar dengan kesibukannya sendiri. Dia cari uang, menumpuk-numpuk uang. Dia tidak sadar buat apa. Ngerti maksud saya? Dulu gak punya uang susah. Karena gak sadar. Begitu punya uang tambah susah. Karena gak sadar. Kenapa? Waktu gak punya uang susahnya cuman kekurangan. Tapi setelah punya uang, susahnya kemelekatan, takut hilang yang dia punya. Kan lebih dahsyat lagi. Makanya jarang orang stres, orang yang gak punya uang. Rata-rata orang stres, orang yang banyak uang. Dulu saya gak percaya orang banyak uang bisa stres. Tapi setelah banyak orang yang datang ke tempat saya, ternyata setelah saya hitung pakai statistik, ternyata lebih banyak orang stres, banyak uang. Jarang ya orang-orang yang gak punya uang susah tidur. Tukang beca gak punya uang, kalau gak ada yang bisa ditarik, tidur saja di becanya. Luar biasa. Sampai-sampai dia tidur dari pagi sampai sore, lupa kalau dia harus narik beca. Itu anugerah. Karena apa? Banyak orang yang punya uang, uangnya habis digunakan untuk belanja obat tidur agar dia bisa tidur. Ini masalahnya apa? Masalahnya apa? Nah ini harus kita temukan. Kenapa bisa begitu?
Baik ya. Jadi ketidaksadaran itu seperti tidur sambil berjalan. Sampai sini mengerti? Nah, harus ngerti dulu judulnya. Nah, saya mau bicara tentang dosa dan kebajikan. Satu-satunya dosa adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu sendiri adalah dosa sebetulnya. Jadi ketidaksadaran itu bukan sekedar dosa, tapi ketidaksadaran itu sendiri adalah yang memproduk dosa. Nah, nanti kita jelaskan dosa itu apa. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah kebajikan. Bukan sekedar kebajikan, tapi kesadaran itu bisa memproduksi kebajikan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Perlu dibuktikan? Yuk kita buktikan. Saya akan mengambil satu ayat saja di Quran. Surat An-Nisa ayat 142. Bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Jadi artinya gini, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa sih tipuannya orang munafik? Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Dua suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. Hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya gak ingat Allah sepanjang sholatnya. Bahkan dikatakan, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja dalam sholatnya, itu disebut orang munafik. Gimana kalau orang yang gak ingat Allah sama sekali? Karena ingat itu kan ada syaratnya. Syarat hanya ingat harus tahu yang diingat. Gimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita gak kenal sama dia? Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebelum beliau sholat, kan mi'raj dulu. Beliau kenalan dulu sama yang mau disembah, baru sholat. Itu contoh, itu teladan. Gak ngerti-ngerti sih. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu dulu baru nyembah. Kamu nyembah terus. Kapan ketemunya? Jangan-jangan yang kau sembah adalah Tuhan ciptaan pikiranmu sendiri. Itu bukan Tuhan yang disembah, tetapi konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiran. Kita sedang menyembah kebohongan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Paham sampai di sini? Jadi Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Tetapi sholatnya tiga. Satu, sholatnya itu adalah malas. Karena gak bisa merasakan enaknya sholat, gak tahu ilmunya. Yang kedua, sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Ini jadi orang baik, bukan orang sadar. Yang ketiga, sholatnya itu gak ingat Allah. Walaupun ingat itu cuma sedikit, kolil. Kolil itu kebalikan dari kasir. Kalau kasir itu adalah 90, kalau kolil itu 10. Ini membuktikan statement saya. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, ujungnya malah jadi dosa. Nah, kalau sholat saja tidak sadar, dosa kan? Lalu ada yang tanya sama saya, kalau begitu nggak bagus nggak sholat dong? Loh, yang sholat saja masih munafik, apalagi yang nggak sholat? Kan berpikir positifnya begitu. Jadi jangan dibalik-balik kalau berpikir, tetangga saya umroh tiap bulan. Terus pulang umroh ngomongin orangnya luar biasa. Terus gimana menurut kamu? Wah, saya nggak mau umroh. Nah, salah. Umroh saya masih ngomongin orang. Ya apalagi kagak. Ngerti maksud saya? Coba berpikir positif. Wah, kamu ngaji aja rajin. Kamu masih nyakitin orang, nyakitin tetangga. Kalau ngomong nyelekit, ngaji aja ngomongnya nyelekit, apalagi gak ngaji. Jadi coba berpikir positif. Yang dibalik-balik kalau berpikir. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Ngerti maksud saya? Makanya di Quran ada perintah, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Pernah dengar kan ayat itu? Sering itu ya. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Cuman selama ini yang disebut dengan mabuk itu adalah orang yang minum homer. Orang yang mabuk kayak gitu mah boro-boro ingat sholat.
Tidak perlu ada ayatnya buat dia. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Artinya mabuk itu artinya tidak sadar. Mabuk itu artinya lupa. Seperti orang tidur. Mabuk itu artinya nggak ingat. Jadi orang yang mabuk di sana tidak ada kaitannya dengan khomer. Orang yang masih mabuk dengan dirinya sendiri. Coba, mohon maaf. Anda mau sholat? Yes. Sholat apa? Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa takbirnya seperti itu? Kenapa tangannya ditaruh di sini? Kenapa ketika tahiyat begini? Bukan begini? Atau begini, biar besar. Dan kalau itu ditanya, jarang sekali yang bisa memberikan argumen yang pasti. Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Kalau tidak baca maka rakaatnya rukun sholatnya hilang. Mengapa? Tanya yang gitu-gitu, yang sederhana saja. Apalagi ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kamu sudah kenal yang kamu sembah? Wah, apalagi kalau ditanya begitu. Lebih jauh ditanya lagi, pasti gak akan ada jawaban yang pasti. Apa yang terjadi? Karena dia masih dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam ketidaksadaran. Makanya Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, yang kedua sholatnya itu ria, yang ketiga sholatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang semacam itu setelah sholat dia bukan masuk surga, dia malah menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Nah inilah orang baik yang tidak sadar. Makanya jadilah orang yang sadar pasti baik. Ini saya kasih tahu, orang yang sadar, kenapa kamu sholat? Dia tahu argumennya. Karena sholat itu adalah menyatu. Kenapa harus menyatu? Karena Allah bersama saya. Lebih dekat kepada saya daripada urat di leher saya. Maka sedekat itu Allah dengan saya. Kok saya tidak merasakan kalau saya menyatu dengan dia? Gimana caranya? Gini caranya. Oh, dia punya argumen semuanya. Kenapa takbirnya begitu? Oh, takbir itu simbolik. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa gerakan sholat seperti dia jelaskan semuanya? Bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari semua gerakan-gerakan sholat itu. Itu baru keren. Dia sudah mulai sadar. Orang yang sholat dengan sadar, saya yakin sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadilah orang baik. Baik itu efek samping dari sadar. Makanya kenapa tadi saya bilang, berhenti kalian jadi orang baik. Apalagi jadi orang baik karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua itu gak ada artinya. Jadilah orang sadar. Karena orang sadar efek sampingnya pasti baik. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran, saya yakin itu akan menjadi kebaikan. Ulangi lagi. Apapun yang dilakukan dengan kesadaran, itu pasti akan jadi kebaikan. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu saya yang datang ke rumah. Karena kalau saya menjamu makan, pasti saya kasih doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami. Manunggalkan rezeki dengan tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Sebentar nasi di piring, sebentar ikan di piring, sebentar buah-buahan masih di luar. Tapi begitu kita santap dan diproses oleh tubuh, semua yang di piring itu jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi bagian dari tubuh saya. Bagaimana saya tidak menghormati itu semua? Karena sebentar lagi akan manunggal dengan tubuh saya. Bagaimana saya tidak upacarakan dia? Karena sebentar lagi akan manunggal menjadi bagian dari tubuh saya. Waktu di luar masih nasi dalam piring. Setelah dimakan dan disantap, jadi darah, jadi daging, jadi semua organ tubuh saya. Hati-hati itu semua. Dari mana didapatnya? Dengan cara apa mendapatkannya? Saya doakan lagi. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepada kami. Saya doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat semua orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya tahu satu butir nasi itu ribuan orang yang terlibat berbuat baik untuk saya. Dan saya sadar di situ kalau saya berutang budi kepada mereka. Kemudian dipungkas dengan kata-kata untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Terima kasih. Tidak ada satu butir nasi kalau nggak ada tanah.
Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Dan tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada matahari. Mereka bekerja sama untuk membangun satu butir nasi. Dan dipersembahkan oleh semesta untuk kita. Satu piring, bukan satu butir lagi. Lucu ya, kalau orang habis makan, kemudian dia membicarakan orang lain. Lucu kalau orang habis makan, dia marah-marah. Lucu kalau orang habis makan, kemudian dia menyakiti orang lain. Lucu kalau dia habis makan, membunuh orang lain. Lucu kalau dia habis makan, menjatuhkan nama baik orang lain. Lucu aja kalau bagi saya. Karena dia makan dalam keadaan tidak sadar. Makan di restoran mewah. Begitu banyak makanan di depan dia. Tidak sadar. Makanya ketidaksadaran itu adalah sumbernya dosa. Saya kalau habis makan, apalagi saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Bukan tidak ingin. Bukan tidak ingin. Terlalu besar tanggung jawabnya. Terlalu besar hutang budi harus saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak tahu siapa yang nanam padi itu. Di sawah mana padi itu ditanam, saya tidak tahu. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu cara saya mengembalikan kebaikan itu. Setelah saya makan, saya bertekad untuk mengembalikan seluruh energi ini menjadi kebaikan bagi semesta. Siapapun orang yang bertemu dengan saya tidak boleh berkurang kebahagiaannya. Itu makan dengan kesadaran. Bagaimana mandi dengan kesadaran? Luar biasa. Sapa dulu air. Terima kasih air, hari ini kau masih datang. Terima kasih hari ini kau masih mengunjungi rumahku. Terima kasih air. Betapa hebatnya engkau. Bayangkan kalau nggak ada air. Seperti apa wajah kita? Seperti apa mata kita? Seperti apa telinga kita? Seperti apa mulut kita? Bayangkan kalau tidak ada air. Bayangkan ketika kita capek, tubuh kita sudah asam. Walaupun kita punya sabun yang bersifat basah, nggak ada air, tidak ada pelarut. Tidak terjadi proses netralnya tubuh kita. Luar biasa. Makanya luluran dulu, sapa dulu airnya, ucapan terima kasih. Lalu mandilah dengan urutan yang bagus. Rasakan setiap air yang menyentuh tubuh kita, rasakan. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi. Tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu, gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Orang yang menyebut dirinya baik karena dia ingin dipandang baik oleh orang lain belum tentu sadar. Suatu saat tergores sedikit saja, keluar aslinya. Keluar binatang di balik tubuhnya. Paham maksud saya? Apapun yang dilakukan dalam kesadaran adalah kebaikan. Yuk kita sadar setiap saat. Sadar kalau bisa duduk. Saya tanya mahasiswa saya, jurusan fisika, kenapa Anda bisa duduk? Itu pertanyaan seakan-akan pertanyaan konyol dari seorang dosen. Padahal ini fisika. Kenapa kita bisa duduk? Karena tinggal di bumi. Gaya gravitasi bumi ini besar dibandingkan gaya gravitasi di sana. Lihat orang di angkasa sana. Mau minum kopi aja susah. Kopinya terbang terus. Gelasnya nggak bisa diam. Kita gelas diam. Airnya diam. Saya bisa duduk di sini. Kenapa? Karena saya punya massa. Bumi punya massa. Massa dengan massa tarik menarik dalam hukum gravitasi Newton. Gaya sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa 1 kalikan massa 2 diberikan jarak antara benda 1 dan benda 2 dikuadratkan. Itu hukum gravitasi. Siapa yang menemukan? Newton. Hukum apa itu? Hukum Allah, bukan hukum Newton. Newton hanya menemukan hukum itu. Nama hukumnya hukum Allah, disebutnya sunnatullah. Anda yakin dengan gravitasi, Anda tidak yakin dengan gravitasi, hukum tetap bekerja. Buktinya apa? Lihat sekarang. Saya ditarik oleh bumi. Makanya saya tertarik oleh bumi. Saya kemudian menekan kursi. Ketika saya menekan kursi, ada gaya aksi dari saya pada kursi. Ada gaya reaksi dari kursi. Sehingga apa? Gaya aksi dan gaya reaksi memenuhi hukum Newton yang ketiga. Resultannya jadi sama nol. Saya jadi diam. Disitulah perlunya pengetahuan. Itu akan mengantarkan kita kepada kesadaran. Coba, ketika kita minum, enak aja. Karena otak kita dengan saraf-saraf yang ada di leher kita sinkron. Otak pengen minum, saraf yang ada di leher kita bisa membantu menelan air itu.
Sahabat kita tempo hari yang meninggal, penyakitnya apa? Gak sinkron antara otak dengan saraf-saraf yang ada di leher. Apa yang terjadi? Sini pengen minum, tetapi saraf-saraf di sini tidak bekerja. Air dimasukkan tidak bisa ditelan, keluar lagi. Karena tidak masuk air, ya meninggal. Karena setiap hari kalian bisa menelan air dengan mudah sampai nggak sadar. Bahwa sebetulnya kalian bisa menelan air itu karena sistem kelistrikan di tubuh kita masih normal. Sadar nggak?